Syifa Fahria dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Batipa Mubarakiyah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang ilmu parenting, di mana saya akan membahas bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena terkadang orang tua menganggap dirinya sudah melakukan yang terbaik, namun pada kenyataannya belum. Nah, kita saksikan. Nah, sebelum ke inti, di sini saya akan membahas apa sih itu? Apa sih pengertian orang tua itu? Nah, orang tua adalah pengasuh keturunan dalam spesies mereka atau orang yang merawat kita. Namun bukan hanya merawat, tapi menyayangi kita, mengasihi, dan sebagainya. Di mana orang tua merupakan ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, kasih sayang anak, dan segala aspek dalam kehidupan anak saat masih kecil hingga beranjak dewasa. Nah, namun apakah orang tua kita atau orang tua di luar sana, apakah sudah bisa disebut dengan orang tua yang baik? Seperti apa sih orang tua baik itu? Terkadang orang tua yang mengatur segala hal pada anak, membatasi anak atau sebagainya, bisa dikatakan sebagai orang tua yang baik. Namun, itu hanya menurut mereka sendiri. Terkadang sebenarnya terkadang sebenarnya baik menurut mereka belum tentu baik bagi anaknya. Nah, jadi seperti apa sih orang tua yang baik itu dan bagaimana menjadi orang tua yang baik itu? Nah, di sini saya akan membahas sedikit bagaimana trik dan cara menjadi orang tua baik itu. Namun, sebelum triknya, saya akan membahas ciri-ciri orang tua yang baik. Ciri-ciri orang tua yang baik pasti banyak, namun saya akan mengambil sebagian yang dimana ciri-ciri orang tua yang baik adalah orang tua yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak, menawarkan dukungan terhadap hal yang akan dilakukan oleh anak selagi itu baik, dan mengajarkannya tanggung jawab. Namun bukan hanya itu saja, ciri orang tua yang baik juga bisa dilihat dari bagaimana orang tua tersebut mengajarkan bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menghormati sesama, dan yang lainnya. Dan juga bagaimana cara anak menghargai orang yang lebih tua, yang lebih muda, ataupun yang sederajat dengannya. Nah, namun sebenarnya bukan hanya anak saja yang harus diajarkan bagaimana cara menghargai dan cara menghormati orang lain, namun orang tua juga harus bisa bagaimana cara menghargai anak dan menghormati segala keputusan anak selagi itu baik. Nah, pasti orang tua bertanya, dalam hal apa saja sih kita sebagai orang tua harus menghargai anak? Misal contoh kecil seperti menghargai hal-hal atau keputusan anak. Misalnya anak menginginkan ini, nah orang tua harus menghargai keputusan itu selagi itu baik. Mendidik anak merupakan suatu tantangan bagi orang tua, apalagi pada era sekarang, di mana pada era sekarang berbeda dengan yang dulu. Anak-anak lebih bermain gadget daripada memperhatikan orang tua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips bagaimana menjadi orang tua yang baik itu. Setiap orang tua pastinya mendambakan menjadi orang tua yang baik, yang dapat mendidik dan membesarkan anak dengan baik. Namun, pada kenyataannya, orang tua lebih ke mengekang anak dan membatasi hal-hal yang akan dilakukan oleh anak. Hal itu akan memicu kesenjangan antara orang tua dan anak, karena anak merasa segala hal yang akan diperbuatnya akan tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Jadi, anak akan tertutup pada orang tuanya. Nah, tipsnya. Sekarang kita akan masuk ke tipsnya. Yang pertama, tunjukkan cinta dan rasa kasih sayang kepada anak, seperti beri anak pelukan, sentuhan, dan kata-kata yang baik sehingga anak merasa dicintai oleh orang tuanya. Yang kedua, berikan kata-kata positif pada anak seperti pujian terhadap pencapaiannya ataupun terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Jadi,
Yang ketiga, nih yang sering dilakukan oleh orang tua, yang ketiga yaitu tidak membanding-bandingkan. Nah, hal ini kerap sering terjadi antara orang tua dan anak, di mana orang tua merasa tidak puas terhadap pencapaian si anak, sehingga orang tua membanding-bandingkan anak dengan orang lain atau dengan saudaranya sendiri. Sebenarnya perlu diketahui ya, anak tidak menyukai dibanding-bandingkan dengan orang lain. Karena dengan dibanding-bandingkan, si anak akan merasa kesal dan si anak pun tidak akan pede terhadap apa yang dilakukannya ataupun terhadap apa yang dicapainya selama ini. Yang keempat, dengarkan apa yang dikatakan anak. Di sini antara orang tua dan anak komunikasi sangatlah penting, di mana karena dalam hubungan orang tua dan anak harus ada timbal balik. Jangan hanya orang tua yang terus-menerus ingin didengar, namun anak tidak didengar. Karena sesekali anak juga butuh didengar tentang keinginannya ataupun segala hal yang ingin disampaikan oleh anak yang nantinya merubah orang tuanya atau dilakukan orang tuanya, atau ketidakpuasan dari seorang anak kepada orang tua. Jadi orang tua harus siap mendengarkan itu. Yang kelima, lakukan kegiatan yang menyenangkan dengan anak, karena pada era sekarang sering terjadi orang tua lebih sibuk dengan pekerjaannya, ataupun meskipun orang tua libur, pasti orang tua akan sibuk dengan kegiatan bermain dengan teman-temannya atau dengan gadgetnya masing-masing, yang menjadikan anak kurang perhatian. Nah, mungkin itu hanya 5 tips dari saya untuk menjadi orang tua yang baik seperti apa. Namun, orang tua harus bisa melakukan hal-hal lain dari tips saya agar menjadi orang tua yang baik. Nah, yang 5 tadi juga bisa dilakukan atau dipraktikkan oleh orang tua di rumah kepada anak, agar orang tua mampu membangun hubungan yang lebih berkualitas dengan anak. Dengan begitu, anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tidak hanya kuat fisik, namun secara psikologi dan psikisnya juga akan kuat. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan pada video kali ini, pada video parenting kali ini. Namun, saya mempunyai satu pesan untuk orang tua, yaitu jadilah orang tua yang mampu memahami anak. Jadilah orang tua yang mampu mendengarkan dan menerima keputusan anak, selagi itu di jalan yang baik dan benar. Lagi, jangan pernah membanding-bandingkan anak dan jangan pernah menekan anak dengan keinginan Anda sendiri. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.